Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan kasus pelanggaran HAM yang berat. Di sisi lain, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan aparatur penyelenggara negara. Meskipun begitu, menurut Iza, kasus pembunuhan dan penganiayaan masih sering terjadi di masyarakat. Menurutnya, ini terjadi karena respon lambat dari pemerintah dalam menangani laporan pengaduan hak asasi manusia. Apakah banyak keteledoran dari penyelenggaraan negara dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran hukum? Banyak aduan laporan pelanggaran HAM juga melibatkan aparatur penyelenggara negara, dan apakah pemerintah demokrasi absen dalam melindungi rakyatnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Menurut Anda, Bung Rocky, kok bisa ada aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum justru menjadi pelaku utama pelanggaran hukum dan HAM? Dan apakah mekanisme internal pengawasan terhadap mereka tampak lemah atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, Bung? Utamanya ada di SDM aparat itu sendiri, yaitu dari konteks keimanan dan ketakwaan mereka. Karena kalau saja mereka itu beriman dan bertakwa dengan baik, tentu dia akan takut melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang sifatnya maksiat atau sifatnya kriminal, maupun yang sifatnya tersembunyi lainnya. Nah, itu yang persoalan pertama dari SDM. Yang kedua, persoalan keduanya adalah pada sistemnya, bahwa sistem hukum yang mereka tegakkan justru banyak kelemahan dan bahkan bisa diubah-ubah sesuka mereka, bahkan bisa dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Dan yang ketiga yang paling fatal, mereka itu paham betul di mana hukum itu celahnya di mana, bagaimana mengakal-akalinya, bagaimana menggunakannya untuk kepentingan mereka. Mereka sangat paham betul. Justru yang paling berbahaya karena mereka paham hukum itu dibandingkan masyarakat umum, kemudian mereka tahu celahnya di mana, dan mereka tahu bagaimana menggunakannya untuk kepentingan mereka, dan bagaimana mereka menggunakannya untuk untuk menindas masyarakat atau rakyatnya sendiri. Nah, ini yang persoalan yang sangat serius itu berarti ada di mental dari para aparatnya yang tidak punya, bahasa saya tadi, basis keimanan dan ketakwaan yang bagus. Boleh jadi mereka profesional, pintar, tapi pintar untuk mengakal-akali hukum, pintar untuk ya tadi menggunakan hukum untuk kepentingan-kepentingan mereka. Di sini adalah tak krusialnya. Jadi aparat penegak hukum itu tidak saja perlu mereka pintar, paham hukum, tetapi yang paling penting adalah bagaimana basis moral mereka, keimanan mereka, sehingga mereka tidak menggunakan hukum itu untuk kepentingan mereka, bahkan untuk menindas masyarakat, atau bahkan hanya untuk kepentingan menjaga ya kepentingan-kepentingan politik atasan-atasan mereka. Gitu, Bung Enggi. Dan apakah ini menunjukkan ketakutan masyarakat terhadap aparat yang mencerminkan kegagalan total institusi penegak hukum dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik? Atau menurut Anda bagaimana kondisi ini menciptakan iklim impunitas yang semakin memperburuk keadilan sosial, Bu? Iya, kalau kita lihat salah satu tugas negara hadir di tengah-tengah masyarakat itu adalah untuk menjamin rasa aman, melindungi masyarakatnya, kemudian memberikan kecerdasan kepada masyarakatnya, kemudian mensejahterakan masyarakat. Itu minimal tuh. Nah, datanglah aparat harusnya untuk menjalankan itu, untuk melindungi supaya masyarakat itu aman, nyaman, tidak ada ketakutan, baru mencerdaskan mereka dan kemudian mensejahterakan mereka. Nah, kalau masyarakat justru adanya aparat menjadi takut, bahkan menjadi merasa tidak aman, semakin ada aparat semakin tidak aman bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman, malah ada rasa ketakutan. Apalagi kalau jumlah aparatnya makin banyak, maka makin merasa takut dan makin merasa tidak aman. Ini berarti gagal aparat hadir untuk menjalankan tugas utama mereka,
yaitu melindungi masyarakat supaya menciptakan rasa aman, damai, tertib, dan seterusnya. Jadi kalau masih ada rasa ketakutan masyarakat terhadap adanya aparat penegak hukum maupun aparat negara lainnya, maka menunjukkan kegagalan aparat untuk menjalankan tugas mereka dan kegagalan institusi penegak hukum untuk menegakkan hukum yang membuat masyarakat merasa terlindungi, merasa aman, merasa terjaga, dan merasa teratur. Jadi ini yang menunjukkan bahwa gagalnya sebuah negara hadir untuk melindungi masyarakatnya tercermin dari gagalnya aparat negara untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat, yang akhirnya muncul adalah rasa ketakutan masyarakat, bahkan mungkin ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang kalau mereka lapor mereka merasa aman, kalau aparatnya hadir mereka merasa aman. Saya pikir itu kondisi faktualnya begitu, Bung Enggi. Yang tadi Anda sebutkan banyak catatan hitam melekat pada lembaga-lembaga penegakan hukum yang juga tadi Anda telah sebutkan. Ada juga penganiayaan, suap hingga intimidasi terhadap rakyat. Menurut Anda, mengapa masih sulit menuntut pertanggungjawaban dan siapa sebenarnya yang melindungi para pelanggar di balik seragam tersebut, Bu? Ya, ini menjadi sulit karena aparat yang mestinya menegakkan hukum itu, tetapi menggunakan hukum itu untuk tidak tegak, eh, menegakkan hukum untuk keadilan, tapi justru tidak adil karena digunakan untuk melindungi kepentingan sendiri, sehingga keadilannya jauh dari yang diharapkan. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena memang yang paling utama adalah karena aparat mentalnya, moralnya eh, tidak seperti yang kita harapkan. Kedua, loyalitas aparat itu dalam sistem demokrasi, mereka terkooptasi oleh kepentingan para oligarki, bahkan bukan sekedar terkooptasi, tetapi oligarki itu menunggangi kepentingan negara untuk kepentingan kaum oligarki, bahkan akhirnya karena negara yang ditunggangi itu ada aparatnya, akhirnya mereka menunggangi para aparat negara itu untuk kepentingan-kepentingan penjagaan kepentingan oligarki. Jadi kalau kita lihat ada tanah masyarakat akhirnya dirampas oleh kaum oligarki, lalu yang melindungi, yang menjaga, bahkan yang mengeksekusi, yang menggusur masyarakat itu aparat, disitulah letak fakta yang sulit terbantahkan bahwa akhirnya pada titik tertentu masyarakat dikalahkan dan aparat ada di pihak para oligarki atau para pemilik modal, para orang-orang yang memiliki kekayaan dan keuangan yang besar, atau para oligarki yang memiliki kekuasaan. Ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik. Oligarki ekonomi yang punya basis keuangan, sementara oligarki politik yang punya basis kekuasaan. Dua-duanya biasanya menggunakan aparat untuk menjaga kepentingan politik mereka atau menjaga kepentingan bisnis mereka. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah masyarakat atau kepentingan-kepentingan masyarakat. Disinilah yang menurut saya akhirnya para aparat yang semestinya berseragam itu berhadapan dengan orang-orang yang menzalimi rakyat, akhirnya berbalik dia dengan seragamnya justru berhadapan dengan rakyat dan menjaga kepentingan para oligarki. Saya pikir di situ yang membuat kita menjadi semakin sedih, dan bukan semakin hari semakin membaik, tetapi justru semakin hari semakin kuat cengkeraman oligarki itu di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan para aparat negara maupun organ-organ negara dan kepentingan-kepentingan negara termasuk hukum yang ada dalam negara itu. Saya pikir itu yang membuat kita semakin sedih karena nampaknya semakin hari cengkeraman kaum oligarki itu semakin kuat di negeri ini, dan itu sayangnya menggunakan institusi-institusi negara, menunggangi institusi negara maupun menunggangi para aparatnya untuk kepentingan bisnis oligarki maupun kepentingan kekuasaan oligarki. Begitu, Bung Enggi. Jadi yang tadi Anda paparkan bisa diartikan saat ini kita sedang hidup dalam sistem yang diam-diam membiarkan ketidakadilan tumbuh subur di tangan mereka yang seharusnya mengayomi dan melindungi, Bung. Iya,
itu sulit dihindari karena faktualnya keadilan akhirnya berpihak kepada pemilik eh, modal atau pemilik kekuasaan. Artinya akhirnya keadilan berpihak kepada orang yang punya akses kekuasaan atau orang yang punya akses kekayaan. Disitulah berhadapan antara masyarakat yang tidak punya akses kekuasaan dan masyarakat yang tidak punya akses ekonomi yang kuat, maka dia akan sulit mendapatkan keadilan. Sementara hukum yang dari awalnya ada celah ketidakadilan, yang akhirnya ditunggangi dan digunakan oleh kaum oligarki, justru ditegakkan oleh aparat yang justru mengabdi atau bahkan melayani para kepentingan oligarki itu. Sehingga masyarakat akhirnya harus berhadapan dengan aparatnya sendiri, masyarakat harus berhadapan dengan institusi negaranya sendiri demi membela haknya, membela keadilannya, berhadapan dengan kaum oligarki yang menggunakan aparat maupun menggunakan institusi negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan ekonomi mereka, kepentingan kekuasaan mereka. Disinilah yang membuat nilai kita menjadi sangat suram dari tegaknya keadilan. Jadi keadilan itu nilai kita sangat rendah dan masyarakat akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Yang ada adalah kezaliman demi kezaliman yang semakin hari semakin besar. Baik itu pemimpinnya berganti setiap saat, tapi sistem yang diterapkan tetap sama, yaitu sistem kapitalisme yang dengan sistem kapitalis sekuler itu dia akan menghamba dan melindungi kepentingan oligarki, kaum kapitalis, tetapi justru berhadapan dengan masyarakat sendiri. Itu Bung Enggi. Jadi kalau Bung Rocky untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini, mudah-mudahan ini membuat pencerahan bagi kita bersama bahwa tadi ketika rakyat supaya tidak trauma dengan aparatnya, memang saat ini kita dibuat diam-diam terpaksa dalam kondisi seperti ini dan solusinya tadi memang ganti secara sistem. Jadi kalau sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.